Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anugrah Salim, Prodi D4 Produksi Film dan Televisi, Universitas Dinamika Surabaya. Baik, di sini saya mempresentasikan tahapan pembuatan film dokumenter. Ya, banyak dikenal film dokumenter itu film-film yang mengangkat film-film yang fakta atau sosial budaya maupun permasalahan masyarakat lah. Langkah-langkah pembuatan film dokumenter ada 6 unsur. Yang pertama, riset, ide cerita, menentukan film statement, membuat skrip, shortlist, pertanyaan wawancara narasumber, gaya pemaparan narator. Baik, saya akan di sini mau menjelaskan satu persatu. Riset itu adalah yang mau kita bawa atau kita ekspresikan dalam film itu, kita harus melakukan riset dulu, apalagi film dokumenter itu harus benar-benar fakta dalam film itu. Nah, makanya kita dulu harus melakukan riset dulu. Nah, kedua, ide cerita. Sesudah riset, kita melakukan sebuah pemikiran kita itu ide cerita yang kita tuangkan, ditulis dulu dibuatlah ceritanya mau bagaimana film kita nantinya. Yang ketiga, menentukan film statement. Film statement itu kayak kita menentukan alur cerita film kita. Nah, baru kita membuat skrip. Membuat skrip yaitu alur cerita yang sudah jadi. Lalu selanjutnya, shortlist, kita membuat pengambilan gambar yang kita maui nanti dalam membuat film ini. Nah, yang kelima, pertanyaan wawancara narasumber. Nah, pertanyaan wawancara narasumber ini yang kita akan nanti tanyakan permasalahannya apa. Dan keenam ini terakhir, gaya pemaparan narator. Kita sebagai narator harus memberikan pertanyaan dan memberikan wawasan buat narasumber. Baik, saya lanjut. 4. Riset, sebuah usaha untuk mencari pola-pola keteraturan tentang fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Sebagai sebuah film, keteraturan atau pola-pola tersebut kemudian dirangkai menjadi urutan cerita dalam medium audio visual. Yang tadi saya jelaskan, kita mencari riset itu mencari fenomena sosial yang ada di sekitar kita, lalu dibentuk sebagai sebuah film. Oke, saya lanjut. Baik, selanjutnya ide cerita. Dokumenter merupakan film yang mendokumentasikan suatu kenyataan, fakta, esensial dan bermakna. Dokumenter dibangun dan bisa dilihat bukan sebagai suatu rekaman realitas, tetapi sebagai jenis representasi yang menampilkan kembali fakta yang ada dalam kehidupan. Baik, saya lanjut. Menentukan film statement. Menuliskan ide yang sudah kita tulis di kertas sebagai panduan kita saat di lapangan, saat mengambil gambar. Nah,
Ini yang tadi saya jelaskan. Penulisan ide yang kita tulis tadi, yang sudah kita tulis kertas, sebagai panduan kita saat di lapangan nanti mengambil gambar. Berbanyak referensi film dokumenter agar bisa memahami lagi dan menguasainya. Skrip atau naskah, membuat skrip yang sesuai ide cerita kita, menuliskan alur pengambilan tokoh atau narasumber, wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait akan masalah fenomena sosial tersebut. Baik, saya lanjut. Shortlist. Shortlist adalah dokumen yang dibuat untuk memetakan apa saja aspek yang harus dilengkapi saat membuat film. Dokumen ini dibuat berdasarkan agenda yang ada di dalam naskah, kemudian dipecah menjadi scene, shot, kamera angle, kamera move, dan lain-lain. Shortlist ini semacam kita membuat shot per scene atau per adegan dalam pembuatan film atau produksi film nanti. Baik, selanjutnya pertanyaan wawancara narasumber. Harus tahu dulu siapa tokoh atau subjek yang kita wawancara. Kenapa harus tahu dulu siapa tokoh atau yang kita wawancara nanti? Ya karena sebuah wawancara narasumber itu tidak sembarangan, karena narasumber itu yang mengetahui fenomena itu, yang terkait dalam fenomena yang akan kita buat film nanti ini, film dokumenter. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan bagi narasumber tokoh terkait tersebut mengenai masalah-masalah fenomena sosial yang akan diangkat dalam film kita. Nah, di sini kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan bagi narasumber nanti mengenai masalah-masalah yang akan kita bawa nanti. Lalu menentukan lokasi wawancara. Nah, menentukan lokasi wawancara ini menentukan kita akan bertanya-tanya kepada narasumber tersebut. Baik, gaya pemaparan narator, menggunakan narator sebagai penutur tunggal. Fungsi narasi menerangkan, merangkaikan, menafsirkan, dan menyimpulkan. 1. Pembawa acara yang tampil menyertai film dokumenter. 2. Observasi. 3. Hampir tidak menggunakan narator, konsentrasinya pada dialog antara tokoh. Sutradara bertindak sebagai pengamat atau observator atas dialog yang terjadi. Nah, sini yang ketiga ini hampir tidak menggunakan narator, konsentrasinya pada dialog antar tokoh. Sutradara bertindak sebagai pengamat atau observator atas dialog yang terjadi. Ini bisa dijadikan opsi atau nantinya maunya sutradara itu mau seperti bagaimana filmnya nanti. Apakah menggunakan narator yang bertanya langsung kepada narasumber, atau lewat pertanyaan itu kita sodorkan ke narasumber. Nanti narasumber yang menjawabnya, kita tinggal menyutingnya saja. Sekian dari saya, Andi Anugrah Salim. Terima kasih.